Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dalam pengajian malam Jumat ini kita istiqomah ya, konsisten terus menerus menggali dalil yang diamalkan oleh ulama-ulama pesantren itu, yang mungkin akan menjadi pertanyaan bahkan perdebatan dengan umat Islam yang di luar pesantren. Yang akan kita bahas sekarang adalah masalah pengobatan. Pengobatan itu ada dua. Ada tibul jasmani, pengobatan badan, yaitu dengan obat ya. Apa itu berbentuk obat modern, obat kimia, maupun obat alternatif ya, seperti herbal. Daun-daunan, akar-akar, buah-buahan dan sebagainya. Dan ini sepakat semua umat Islam memakai obat tersebut. Tidak bertentangan. Yang kedua adalah tibur ruhani. Pengobatan dengan doa-doa. Nah ini. Dengan ruqyah. Dengan mendoain air putih. Nah ini umat Islam berbeda pendapat. Ada yang menggunakan seperti di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren sepuhnya. Ada juga yang tidak menggunakan. Yaitu saudara-saudara kita yang pahamnya tidak mengikuti paham ulama-ulama pesantren. Nah, kita di sini ya jelas memakai kedua obat tersebut. Obat jasmani kita pakai, bahkan kita punya klinik. Kita ada dokter, kita ada perawat, ada bidan. Dengan obat-obat modern, dengan obat-obat kimia, dengan obat-obat yang pakai resep. Tapi di samping itu kita juga pakai obat tibul rohani. Pakai dengan doa-doa, dengan memakai sarana air putih. Nah ini ada sebagian umat Islam yang menolak. Oleh itu kita gali dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami Allah yang agung menurunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ma apa-apa, huwa yang apa-apa tersebut, syifaun yang menjadi obat, ini menjadi kesembuhan, warahmatun lil mu'minina, dan menjadi rahmat bagi orang iman, orang-orang yang beriman.
Jadi Al-Quran ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah obat. Nah ini, menurut Al-Quran ini. Dan rahmat. Nah, lalu kita buka tafsir agar kita jangan mengartikan Al-Quran seenaknya. Tapi kita harus mengarti Al-Quran sesuai dengan yang digariskan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Apa arti dari ayat tersebut? Nah, kita buka tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir Qurtubi. Ikhtalafal ulama'u fi qawnihi syifaan. Telah berbeda pendapat ulama-ulama. Nah, jadi tidak sepakat. Ulama tidak sepakat. Fi qawnihi, dalam keadaan Al-Quran syifaan itu menjadi obat. Nah, jadi ulama berbeda pendapat tentang arti bahwa Al-Quran jadi obat. Ala qaulaini, terjadi menjadi dua pendapat, dua golongan ulama. Terbagi ya, terbagi menjadi dua golongan ulama yang berbeda pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama adalah annahu syifaul qulub. Tuh, bizawalil jahli anha wa izalatir raib. Menurut sebagian ulama bahwa obat itu artinya adalah mengobati hati dari kebodohan. Ya ini. Terutama kebodohan ketauhidan. Yang tadinya menyembah apalah selain Allah, yang menyembah berhala, yang menyembah apa aja lah. Tuh. Yang menyembah batu, yang menyembah kayu, yang menyembah sungai, yang menyembah laut juga ada. Yang menyembah Nyi Roro Kidul juga ada. Nah itu dibersihkan oleh Al-Quran. Diobati oleh Al-Quran bahwa akidah yang itu salah. Yang benar adalah Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu. Bahwa Allah itu adalah yang satu. Jadi Allah itu tidak dua, tidak tiga. Allahus samad, Allah tempat berlindung. Lam yalid, Allah tidak punya putra. Walam yulad, dan Allah tidak punya ayah dan ibu. Nah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sepadan dengan Allah. Nah jadi Quran ini mengobati hati dari kebodohan tauhid. Dari kebodohan ketuhanan, dari kebodohan beragama, dari kebodohan beribadah. Gitu. Yang tadinya tidak tahu sholat, dijelaskan oleh Quran. Yang tadinya tidak tahu saum, dijelaskan oleh Al-Quran. Yang tadinya tidak tahu zakat, dijelaskan oleh Al-Quran. Yang tadinya tidak tahu haji, dijelaskan oleh Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran masih bersifat umum. Adapun rinciannya nanti oleh hadis. Nah ini. Likasfi ghita'il qalbi min marodil jahli. Dibukakan oleh Al-Quran tutup hati
dan penyakit hati dari kebodohan. Jadi penyakitnya bodoh. Penyakit hatinya itu bodoh. Penyakit hatinya itu keraguan kepada Allah. Itu penyakit hatinya tidak tahu urusan agama. Nah, dibukakan oleh Al-Quran. Diobati oleh Al-Quran. Sehingga menjadi orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah dengan bimbingan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan syifa. Itu yang dimaksud dengan obat. Asani, pendapat ulama yang kedua, sipaun minal amrodi dohiroti. Nah ini. Selain dari obat kebodohan, selain dari obat kemusyrikan, selain dari obat kekufuran dalam hati, juga menurut pendapat ulama yang kedua, Quran ini menjadi obat dari penyakit fisik. Nah ini. Bisa juga menurut ulama yang kedua ini. Kalau menurut ulama yang ke satu, hanya satu aja. Yaitu hanya obat dari kebodohan. Obat dari kekufuran. Gitu. Obat dari ketidaktahuan kepada Allah. Obat dari ketidaktahuan tentang ibadah. Obat ketidaktahuan tentang akhirat. Nah itu. Tapi menurut ulama yang kedua itu benar. Tapi ada tambahnya. Gitu. Juga Quran ini jadi obat dari penyakit badan. Nah, ini. Penyakit fisik. Jadi kita bisa berobat dengan obat dokter. Bisa berobat dengan obat apotek. Tapi kita juga bisa berobat dengan Al-Quran. Nah gitu. Umpamanya sakit apalah. Itu walaupun sakit kepala, pokoknya sakit badan, itu bisa menurut ulama yang kedua. Dengan cara bagaimana? Birruqo, dengan cara ruqyah. Jadi ayat itu dibacakan kepada orang yang sakit, ayat Al-Quran itu. Nanti orang sakit akan menjadi sehat. Wa ta'awudzi, dengan cara mohon perlindungan Allah dengan baca Al-Quran. Wa nahwihi, dan ada lagi lah dengan cara-cara yang lain. Umpama dengan cara ditulis di kertas lalu dimasukkan ke air, itu wa nahwihi itu. Yang nanti akan dijelaskan kapan-kapan waktu dan mungkin akan membutuhkan waktu lama. Tidak bisa sekarang karena ini bahasanya panjang. Itu namanya nusroh. Ya. Walaupun di Indonesia dinamakan isim. Indonesia dinamakan isim. Jadi kalau Quran ditulis di kertas, itu di Indonesia namanya isim. Sebetulnya tidak terlalu salah. Karena isim itu kan nama. Nama siapa yang ditulis? Ya nama Allah. Jadi sebetulnya asalnya Ismullah. Yang ditulis di kertas itu nama Allah. Lalu lafaz Allahnya dibuang. Tinggal isim. Gitu. Tapi sebetulnya namanya banyak. Bisa nusroh, bisa wafak, ya. Bisa azimah, namanya itu. Nah, menurut ulama yang kedua, bisa. Quran ini dipakai ruqyah, dipakai doa ruqyah itu untuk mengobati orang yang sakit fisik. Tuh. Dari mana beliau karena banyak ya. Dari mana beliau berpendapat demikian? Gitu. Ini dari praktek Rasulullah SAW ini. Warawa telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah ini. Berarti hadisnya sahih. Kan Imam Bukhari. An Aisyata, diriwayatkan hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keadaan beliau manakala sakit, yanfuthu ala nafsihi, iya. Beliau meniup
dirinya pribadi. Jadi salira Rasul kumantena ditiupan. Fil marodi pada saat beliau sakit keras, alladzi mata fihi yang menjelang beliau wafat. Itu. Jadi dawuhan Siti Aisyah waktu Rasul menjelang wafat dan sakitnya keras, beliau meniup dirinya pribadi beliau gitu bil muawwazati. Nah ini dibarengi dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini dalilnya, ini hadisnya sahih. Ini riwayat Imam Bukhari dan ini diamalkan langsung oleh Rasul. Ini menyatakan bahwa Quran itu selain mengobati kebodohan tauhid, selain mengobati kebodohan agama, selain mengobati kebodohan ibadah, tapi juga Quran bisa mengobati penyakit fisik, penyakit badan. Ini contohnya diamalkan oleh Rasul di hadapan Ibu Aisyah, tuh, istri beliau. Jadi beliau baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan ke badan beliau sendiri. Nah, itu. Palama sakula, ternyata setelah beberapa hari beliau sakitnya tambah berat. Kuntu anfusu alaihi bihina. Tak gitu. Lalu Rasul memerintahkan Ibu Aisyah, istrinya, agar beliau membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan ditiupkan kepada badan Rasul. Wa amsahu biyadi nafsahu. Lalu aku usap-usap tuh badan Rasul dengan tangan Siti Aisyah, dengan tangan Ibu Aisyah. Nah ini dalilnya, ini diamalkan oleh Rasul sendiri setelah beliau agak berat sakitnya sehingga beliau kelelahan untuk terus baca, maka yang bacanya Ibu Aisyah istrinya. Gitu. Lalu oleh Ibu Aisyah setelah baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, diusapkan, disapukan, diusapan karena salira Rasul. Ini hadisnya sahih ini Bukhari. Gitu. Bahkan hadis yang kedua ini riwayat Imam Malik. Tuh. Anak Aisyah masih dari Ibu Aisyah. Jadi masih memperjelas yang tadi. Yang tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Imam Malik. Annahu salam kana idza staka qara'a ala nafsihi al-muawwadatain. Nah, gitu. Rasul manakala beliau merasa tidak enak badan, sakit, qara'a beliau membaca ala nafsihi terhadap dirinya al-muawwadataini Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi hadis yang ini menguatkan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi. Sama, hanya ada lebihnya di sini. Gitu. Watapala awana pasa. Gitu. Apakah beliau kadang-kadang meniupnya saja? Bahkan kadang-kadang sampai keluar air ludah sedikit dari mulutnya. Gitu. Upami disebatkan di dia dina tafsir Al-Qurtubi qala lugawiyuna, telah berkata ulama ahli bahasa Arab, napakho gitu, kalau meniup nafkhon laisa mahu raikun, tidak bersama ludah, hanya udara aja, niup, ditiupkan.
Itu karena salirana kalayan ti lebet bahamantana keluar udara, angin. Itu dalam bahasa Arabnya napakho. Wa tapala, adapun mana tapala ma'ahu roekun. Nah ini ditiupnya sampai ada ludah sedikit base, terus kuanyana diusap-usap eta ludah karena salirana gitu. Bahkan dalam bahasa Sunda sepuhnya, upami ingin didoain oleh seseorang yang ahli ibadah itu hoyong diludahan disebutna teh kitu. Maksudnya hoyong diludahan teh ingin didoain. Gitu. Bukan dalam arti diludahin dalam arti sebenarnya. Itu bade nyuhunkeun diludahan. Nah, ingin diludahi lah. Hayang diciduhan gitu. Padahal maksudnya ini hadis ini. Yaitu didoain oleh orang baik terhadap orang yang sakit. Apakah setelah baca itu ditiup tanpa ludah, berarti hanya angin saja? Atau bahkan ditiup dengan ada ludahnya sedikit? Itu. Nah ini hadisnya sahih. Itu. Lalu ada masalah. Ini ada pertanyaan. Rawa Ibnu Mas'ud anhu salam kana yakruhur ruqa ila bil muawwadati. Kata sobat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW enggak seneng ruqyah, katanya. Enggak seneng ruqyah. Kecuali hanya dengan kul a'udzu birabbil falaq, dengan kul a'udzu birabbin nas. Kalau dengan ayat-ayat lain itu Rasul enggak melaksanakan. Ini menurut hadis yang ketiga. Tapi qala At-Tabari, dijawab oleh Imam At-Tabari, hadis yang menyatakan bahwa Rasul enggak senang ruqyah, enggak senang doain yang sakit. Hada hadisun la yajuzul ihtijaju. Hadis ini tidak boleh dipakai hujah. Gitu. Hadis yang menyatakan Rasul tidak senang ruqyah, jangan pakai hujah. Idpinak latihi malayu rapu. Karena rijalul hadisnya, yang memberitakan hadisnya, yang menukil hadisnya ada orang yang tidak dikenal. Gitu. Ada orang yang apakah ini orang baik atau orang tidak baik. Oleh karena itu hadis ini jadi dhaif. Yang menyatakan bahwa Rasul tidak senang ruqyah. Itu hadis dhaif yang tidak boleh dipakai hujah. Itu. Yang kedua, gitu. Padahal Rasul membolehkan dalam beberapa hadis sahih sahabat meruqyah dengan surat apa aja gitu. Seperti Abu Sa'id al-Khudri dengan Al-Fatihah. Gitu. Lalu sahabat yang lain dengan ayat yang lainnya ada lagi. Dan jawaban Imam At-Tabari, wa idza jaja ruqa bil muawwadataini wa huma suratani minal Qur'an kana tiruqyatu bisa iril Qur'an misluhuma fil jawaz idkulu Qur'anun. Ini katanya tidak rasional. Kok kenapa Rasul hanya ruqyah dengan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tidak dengan ayat-ayat lain? Ini katanya tidak bisa diterima oleh akal. Karena kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu adalah Al-Qur'an. Al-Fatihah Al-Qur'an, Yasin Al-Qur'an. Kok kenapa dengan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas boleh, dengan Fatihah enggak boleh? Itu enggak rasional. Gitu. Padahal kulluhu Qur'anun, kan sama Quran semua. Manakala dibolehkan kita berdoa dengan kul a'udzu birabbil falaq,
dan Qul a'udzu birabbil nas, yang itu adalah surat dari Al-Quran, ya kita boleh berdoa, berruqyah dengan ayat-ayat yang lain yang sama-sama Al-Quran. Ini pendapat Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari menolak bahwa Rasul melarang tidak boleh ruqyah dengan Al-Quran kecuali dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, hadis ini dhaif karena orang yang memberitakan hadisnya enggak jelas gitu. Siapa orangnya? Itu bikin-bikin. Yang kedua, tidak masuk akal. Kok dengan Qul a'udzu birabbil falaq boleh? Dengan Qul a'udzu birabbin nas boleh, kok dengan ayat-ayat yang lain tidak boleh. Padahal Abi Sa'id Al-Khudri pernah diutus oleh Rasul untuk berangkat ke suatu daerah dengan membawa teman sahabat jumlah 30 orang. Waktu pulang beliau akan ikut nginap di suatu kampung. Lalu kampung itu menolak, tidak boleh nginap. Itu karena khawatir katanya nanti sebetulnya pencuri ikut nginap, malam-malam turun sambil bawa barang. Gitu. Ya, lalu Abi Sa'id Al-Khudri dan 30 sahabat keluar dari kampung tersebut dan beliau bermalam di padang pasir dan tidak terlalu jauh dari kampung itu. Jadi beliau tidak bermalam di rumah karena tidak ada orang yang menerima, tapi beliau itu menginap di padang pasir. Tahu-tahu ketua kampung yang tadi menolak itu dipatuk orai ular, itu dipacok orai si ketua RW teh, si kadusna itu sampai si orang tersebut repotlah menghitam tuh kena kupeurahna si orai teh. Diobatin itu ini tidak sehat. Maka salah seorang ada berkata, nanti kan tadi ada orang yang rombongan yang ikut nginap di kita. Kelihatannya mereka ahli ibadah. Itu. Coba mungkin di antara ada yang ahli doain orang sakit. Gitu. Nah, lalu si orang tersebut mengejar rombongan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan ternyata belum jauh karena beliau menginap di dekat kampung itu. Dia bertanya, di antara rombongan sini ada yang bisa ruqyah, yang bisa doain yang sakit? Dijawab oleh sahabat, ada, ini pimpinan saya, Abi Sa'id Al-Khudri. Mohon Anda semua berkenan untuk kembali ke kampung saya. Tolong obatin ketua kadus saya, itu, ketua kampung saya yang dipatuk ular. Nah, kata sahabat, ya bisa saja, tapi karena Anda tadi tidak menerima kami untuk nginap, ya kami bertanya, apa kompensasinya? Itu, apa upahnya? Itu. Kalau kami mengobatin, maka si orang tersebut berkata, silakan, ayo datang aja lah. Nanti upahnya kita musyawarah lah dengan rekan-rekan yang lain. Ya, lalu si sahabat yang 30 kembali masuk kampung lagi. Itu dia dengan orang yang tadi nyusul. Nah, dan akhirnya musyawarah. Si orang kampung itu bagaimana katanya ini bisa ngobatin tapi apa upahnya? Apa hadiahnya? Ya akhirnya bertanya si ahli kampung itu, ada berapa ini rombongan? Ada 30 orang. Bisalah nanti kita beri per orang itu 1 domba. Asal sehat ini Pak Kadus. Sehingga nanti akan kami berikan 30 domba. Nah, lalu Abi Sa'id Al-Khudri datang kepada si kadus yang
dipatuk ular tadi. Lalu oleh beliau didoain dengan baca Al-Fatihah. Nah ini. Baca Al-Fatihah. Lalu bekas patuk ularnya diludahin oleh beliau. Itu beberapa kali baca Al-Fatihah. Ternyata alhamdulillah dengan pertolongan Allah si Bapak Kadus itu sehat. Itu dan akhirnya si sahabat yang 30 itu dihormati, bisa nginap di kampung itu, diberi makan, itu disuguhin. Itu, dan akhirnya besoknya permisi pulang dan dengan mendapat hadiah 30 domba. Nah, lalu pergi. Nah, di tengah jalan, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata kepada teman-temannya, kita jangan dulu dibagikan ini domba yang 30. Kita harus bertanya dulu kepada Rasul. Gitu. Karena ini ada dua masalah. Masalah yang pertama, kita doain orang sakit dengan baca Fatihah, ini boleh atau enggak? Nah, gitu. Yang kedua, kita doain lalu sehat, kita mendapat hadiah. Ini hadiah ini halal atau tidak? Karena ini kan hasil dari baca Fatihah, gitu. Kok mengapa baca Fatihah mendapat hadiah? Nah, begitu. Nah, akhirnya mereka langsung pulang ke Madinah. Dan alhamdulillah Rasul lagi ada di rumahnya. Dan Rasul keluar karena mendengar banyak domba-domba di halaman beliau. Beliau bertanya, ini domba dari mana ini banyak begini? Gitu. Maka Imam sahabat Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa ini kejadiannya begini. Itu. Ya setelah itu kata Rasul halal. Itu Fatihah itu kan ruqyah. Nah ini Fatihah itu kan ruqyah. Jadi Fatihah bisa dipakai doain orang sakit, bisa kata Rasul. Dan ini pun hadiah dombanya halal lagi. Bahkan coba saya minta satu. Nah itu tanda bahwa ini halal. Itu. Jadi orang yang baca Quran lalu diberi hadiah, ya boleh. Gitu. Orang yang ngajar Quran, diberi upah, ya boleh. Orang yang ngajar ngaji, digaji, itu boleh. Ini dalilnya. Gitu. Dalilnya ini. Walaupun kalau di kita, alhamdulillah ya, yang ngajar ngaji itu ya tidak digaji kalau di kita. Tapi sebetulnya kalau digaji juga nggak apa-apa. Itu ngajar ngaji, digaji itu boleh. Jadi sabda Rasul, wa ma yudrika annaha ruqyah. Itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Boleh dipakai mendoain orang yang sakit, boleh. Ini hadisnya sahih, ini awas, ini Bukhari ini. Dan imam-imam yang lain. Ya, ini jadi dalil bahwa pendapat ulama yang kedua, bahwa Al-Quran selain obat hati dari kebodohan tauhid, dari kebodohan ibadah, dari kebodohan agama, jadi Al-Quran juga bisa dibaca untuk ngobatin orang sakit fisik. Nah ini dalilnya. Ini sudah 3 hadis ya. Hadis yang pertama adalah Rasul sendiri. Itu. Hadis yang kedua ditambah dengan ditiup dan diludahi. Yang hadis ketiga adalah hadis baca Fatihah kepada orang yang dipatuk ular. Nah ini. Jadi oleh karena itu kita harus tahu, terutama nanti bila kita mendengar orang-orang di mana sajalah, terutama di kampus-kampus, di kota-kota, yang melarang ngobatin orang sakit dengan baca Quran. Nah ini dalilnya. Dalilnya ini, hadis ini sahih ini.
Yang hadis ke-1 riwayat Bukhari, hadis kedua riwayat Malik. Itu. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari lagi. Sedangkan ulama Islam sudah sepakat bahwa hadis Bukhari itu adalah hadis sahih. Kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis yang paling sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu setelah Al-Quran. Jadi yang paling sahih adalah Al-Quran. Yang kedua Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Itu. Alhamdulillah. Dan kita mengikuti kepada pendapat ulama yang kedua. Bahwa kalau kita sakit, bisa diobatin dengan obat modern, dengan obat dokter, dengan obat klinik, dengan obat kimia, dengan obat apotek. Dan kita pun di sini ada kliniknya. Tapi bisa juga kita berobat dengan doa, dengan ruqyah, dengan baca Al-Quran. Ini dalilnya. Jadi kalau kamu mendengar ada yang melarang, nah gitu, ya nggak usah dilawan kalau nggak hafal. Tapi kita jangan sampai berkecil hati.